Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang di Podcast Semi Horor. Balik lagi bareng gue Aziz. Dan gua Yunda. Sebelum mulai ada sambutan dulu nih. Ya, dari leluhur kita. Leluhur. Dari sesepuh. Siapa itu? Mohon didengarkan ya, soalnya ini penting banget buat kalian yang nonton sama yang dengerin. Bentar ya. Assalamualaikum. Atas nama kita, ya Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra ya, ini maaf masyarakat Kedunggawa ya, tertibkan yang joget yang rapi lah. Kita sampai tekan gena ning tuan rumah ya, tolong kita ya. Awas, apa organ apa ini? Anu nada, Leonada ya, maaf ya. Ya kita supaya tertib dari anak. Ya anak muda kita ya tolong, dari Kapolsek kita, dari Kapolres, dari Kecamatan Sukra, dari pembina saya, dari Bekel Desa Kedunggawa Sukrawetan Kecamatan Sukra, dan atas nama saya yang dari kewakilan tuan rumah, saya gangkan kita sing rapi repe ripa gemah. Dengarkan kita supaya jangan keributan. Saya tegangkan dari masyarakat Desa Sukrawetan Kedunggawa. Dan pokok kita jangan sesuai, jangan era-eru lalan kena awas ya tolong. Iya. Kita sing rapi, beres jokete ya awas. Sebelum suntuk malam ya kita dari Pamong Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ya. Saya wassalamualaikum. Saya sebelumlah Anda kita dikembalikan ya dari perwakilan tuan rumah saya atas nama ya Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ya. Ya ini saya yang belum suntuk malam, saya menegaskan dari repe, ripa, rapi, gema, ripa. Assalamualaikum. Dah, cukup segitu. Mungkin itu yang bisa sesepuh kami sampaikan. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aduh, jadi sedih saya. Masalahnya itu pesan bermanfaat banget. Ngena banget ya pesannya. Iya, asli. Kena moral, kena. Kena psikis. Astagfirullah. Oke, langsung aja deh kita mau bacain cerita yang masuk di email. Lu dulu apa gua dulu? Lu dulu deh. Lu dulu aja. Lu dulu. Sok. Langsung aja nih. Yuk. Assalamualaikum. Permisi, nama saya Sandi _KWN. Saya minta tolong bacain kisah horor saya kepada Podcast Semi Horor. Oke, langsung saja ke ceritanya. Soalnya saya capek ngetik kalau panjang-panjang katanya. Oke, rumah saya di Lampung, tepatnya di Lampung Timur, tapi bagian pelosok. Tapi gak pelosok banget, masih ada jalan aspal soalnya. Gimana sih? Jadi sebelum aku pindah ke rumahku yang sekarang, aku tinggal di rumah yang lumayan besar. Dulunya orang punya,
keluarga saya di kampung. Saya macan. Ya oke ya. Nanti sih tadi teh. Dulunya kami sekeluarga orang yang punya. Keluarga saya di kampung. Dulu saya dan keluarga orang punya di kampung. Kunci. Ini gimana nih? Dulu saya orang punya. Dulu saya dan keluarga orang punya, tapi sekarang udah pindah gara-gara ayah saya bangkrut. Dulunya keluarga saya orang yang bisa dibilang keluarga berada lah di kampung saya. Tapi sekarang udah pindah gara-gara ayah saya bangkrut. Ya lanjut. Tapi bukan soal rumah saya. Ini tentang tetangga saya yang di depan rumah saya yang besar itu. Jadi gini, tetangga saya itu tinggal bersama suaminya. Jadi cuma berdua, suami istri dan sudah lansia, sekitar umur 60 tahunan. Keduanya udah saya anggap seperti nenek dan kakek saya sendiri. Tapi gak tahu dia nganggap saya enggak. Tapi gak tahu dia nganggap saya apa enggak. Rumahnya itu emang dilihat dari pandangan seperti rumah sunyi. Agak kayak rumah kosong gitu. Nah, di belakang rumahnya ada pohon bambu dan kebun-kebun duren sama kebun kopi. Nah, pas di depan rumah nenek itu, depannya rumahku dulu. Ceritanya panggil aja Nenek Ti ya. Nah, Nenek Ti ini senang banget menjahit. Kalau di tempatku namanya dondom. Itu sejenis ngerajut dan sukanya itu ngias-ngias taplak meja atau kerudung dan lain-lain. Itu hampir setiap malam karena juga gak ada hiburan Nenek Ti selain itu. Tapi setiap malam, setiap dia menjahit, jarum yang ditaruh selalu hilang. Setidaknya 1 hari 1 jarum, atau enggak sampai 3 jarum pasti hilang. Dan hampir setiap hari Mbah Ti ini menjahit, dan kalau menjahit paling tidak 1 pasti ada yang hilang. Jarum tuh. Iya, jarum. Jadi intinya mah sehari tuh pasti ada yang hilang aja jarum. Siang hari, bentar. Siang hari, pagi hari, malam atau sore pun kalau menjahit pasti gak ketang. 1 pasti. Apa? Mana? Gimana? Yang mana? Siang hari, pagi hari, malam atau sore pun kalau menjahit pasti gak ketang 1. gak ketang 1 pasti hilang, sampai tukang warungnya bingung. Kok jarum baru kemarin beli 1 wadah udah beli lagi. Oh, berarti gak mandang siang, pagi, sore atau malam. Kalau ngejahit pasti ada aja yang hilang, pokok intinya gitu kayaknya. Ya, kayaknya gitu sih. Lanjut. Dan suatu saat Mbah Ti ini kesel, kok hilang-hilang terus. Terus Mbah Ti ini ngomong sama kakek, terus dicarilah berdua, tapi nggak nemu 1 jarum pun. Kebetulan aku juga ikut suruh nyari sama Mbah pas aku main ke situ. Tapi ya nihil, nggak ada jarum 1 pun yang ketemu. Terus si kakek negur nenek, katanya, kamu telan paling itu jarumnya Ti. Waduh. Sambil bercanda sama Debus. Iya. Sambil bercanda sama aku juga, katanya. Kalau yang terbaik bukan debus, Tapi the best. anjay. Alah, canda the best. Kebetulan aku juga ikut. Udah, bentar. Terus suatu hari kakek mau bikin kandang ayam yang lumayan besar kayak rumah ayam. Nah, terus minta tolong manggil ayahku untuk bantuin sekitar sore, abis asar lah, jam 4-an. Akhirnya bantuinlah kakek sama ayahku. Akhirnya si ayah tuh ngebantuin kakeknya. Jadi kakek sama ayah mulai nyari bahan-bahan, terutama papan-papan sama bambunya.
papanya udah pesen sama tukang mebel, katanya ntar diantar jadi tinggal bambu. Akhirnya ayahku sama kakek motonglah bambu di belakang, lumayan banyak. Soalnya bikin kandang ayamnya juga besar, 8 meter kali 7 meter dan tinggi 4 meter. Nah kebetulan tetangga kakek kiri rumah datang, terus bilang sama kakek, "Kek, saya beli bambunya 8 lonjor ya, sekalian potongin juga, mau buat benerin dapur, ada yang kropos-kropos." Bukan cuma buat kandang ayam doang ya? Iya kayaknya. Terus buat benerin dapur juga. Itu ada yang beli tetangganya. Oh, jadi dibeli tuh? Iya, tetangganya minta tolong. Katanya mau dibeli. Terus kakek menjawab, oh iya Kang, tak potongin sekalian." Terus jadi kakek sama ayah motongnya sekalian banyak. Nah terus sampai hampir maghrib tuh belum selesai, masih kurang 4 lonjor bambu. Mau ditinggal nanggung. Terus akhirnya ayahku pulang ambil petromak dan senter. Terus diterusin lah sama ayahku dan sama kakek. Akhirnya selesai 4 lonjor ini. Dan pas abis maghrib selesai belum pulang, kakek dan ayahku ini istirahat sebentar ngabisin kopi sambil ngerokok di atas tumpukan bambu-bambu yang udah dipotongin. Nah pada asik ngobrol, tiba-tiba ayahku dengar suara keretak-keretak kayak bambu mau patah gitu. Terus ayahku bilang sama kakek, "Denger nggak kek itu keretak-keretak?" katanya. Kata kakek, "Iya denger, mungkin bambu mau patah itu. Ya udah tebang sekalian aja." Akhirnya ayahku mencari sumber bambu yang bunyi itu. Mau ditebang ayahku sekalian, pikirnya. Terus dia mencari bambu yang dipikirnya mau patah itu. Disenter-senterin ke arah pohon bambu, dan di area tengah-tengah pohon bambu ayahku seketika melihat laki-laki kepalanya ditenteng, tingginya 2 meteran. Terus kepalanya itu rambutnya panjang, keribu gitu, memakai jubah hitam. Terus matanya merah besar dan kepalanya itu senyum lebar sampai ke telinganya. Waduh. Spontan ayahku teriak sama kakek. Terus akhirnya lari berdua dan ditinggal semua lampu dan alat-alatnya. Terus ayahku pulang tergesa-gesa. Terus ayahku mandi, sholat, dan abis itu belum berani cerita ke siapa-siapa termasuk ibuku. Keesokan harinya kakek manggil ayahku lagi untuk ngambil bambu. Ayah dan kakek kembali ke pohon bambu untuk mulai membelah-belah bambunya buat kandang ayam. Nah sesampainya di pohon, ada pohon bambu tumbang 1. Terus sama ayahku dipotong, dibawa ke rumah kakek sekalian lah. Akhirnya selesai motongin dan mindahin bambunya, seketika kakek kaget melihat pohon bambu yang tadi tumbang terus dipotong ngeluarin asap. Terus kakek bilang sama ayah, "Hei liatin itu bambumu tadi." Terus ayah kaget. Akhirnya ayah membelah bambu itu jadi 2 bagian. Alangkah terkejutnya ayahku dan kakek melihat di dalam bambu itu ada banyak sekali jarum-jarum jahit yang hampir memenuhi seisi bambu itu. Terus kakekku kepikiran nenek yang sering kehilangan jarumnya. Mitos-mitosnya penduduk itu katanya makhluk yang menenteng kepala itu suka mencuri jarum karena mau menyambung kepalanya yang lepas. Ternyata bukan hanya Mbah Ti aja yang suka kehilangan jarum, tapi juga tetangga-tetanggaku. Tapi karena tetangga-tetanggaku jarang ngejahit-jahit gitu, jadi menurut mereka biasa. Kirain jatuh nancep ke kecoa terus dibawa kabur. Tapi kalau Mbah Ti itu kan sering ngejahit, jadi kerasa banget kalau setiap dia ngejahit pasti ada yang hilang. Nah jadi gitu ceritanya. Sekian cerita dari saya. Juga saya capek ngetik. My name is Sans, good luck. Coba gua rangkum ya. Boleh.
Jadi siapa yang namanya tadi? Sandi. Si Sandi ini nyeritain kakek sama nenek yang hidup berdua tetangganya. Terus dia udah anggap sebagai kakek dan neneknya sendiri. Nah si nenek ini suka ngejahit, Kayak apa namanya? Ngerajut. ngerajut. Nah tiap ngejahit pasti ada aja jarum yang hilang. Gak mandang siang, pagi, sore atau malam. Tiap hari tuh kayak gitu. Tiap hari pasti ada aja jarum yang hilang. Terus si nenek tuh pasti beli jarum lagi kan yang hilang. Nah si yang jual ini bingung kok beli Jarum terus. jarum mulu. Perasaan kemarin baru beli deh sewadah. Habis itu si kakek sama Si ayahnya mau bikin kandang ayam tuh. ya yang lumayan gede katanya. Pergilah dia. Ke belakang rumah yang kebun bambu tuh. Terus ada datang tetangganya yang pengen juga minta tolong minta 8 ini Lonjor. 8 batang ya. 8 lonjor buat katanya ngebenerin dapur yang udah keropos ya. Terus dipotongin lah. Terus habis itu nggak lama kemudian si ayahnya si Sandi ini ngelihat orang sosok yang tinggi besar nenteng kepala. Berarti nggak ada kepalanya ya? Kepalanya ditenteng. Di gini. Ditenteng Tenteng gini tuh gimana sih? Tenteng tuh gini Oh kan? gini. Iya. Nenteng belanjaan begini. Oh iya. Iya gitu. Nah gitulah intinya pokoknya. ditenteng gitulah. Entah di gini ataupun di gini. Kurang sini bro. Intinya gitu. Kepalanya dia bawa-bawa. Iya, terus katanya rambutnya keribo. Abis itu lari tuh ayahnya sama kakeknya ketakutan sampai ninggalin alat-alatnya. Itu waktunya maghrib ya tadi tuh. Lu yang baca. Iya. Lupa gue. Kalau nggak salah maghrib tadi. Maghrib. Terus udah balik lagi keesokan harinya. Besoknya tuh baru balik lagi tuh. Nah abis itu tiba-tiba si lagi motongin kan bambu yang kemarin belum diterusin tuh. Tiba-tiba si kakek ngeliat. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada satu bambu yang kayak mau jatuh gitu. Pohon bambu? Pohon bambu yang satu pohon yang mau tumbang. Iya gitu yang mau tumbang. Tapi ada asapnya. Keluar asap? Ada asapnya katanya. Terus dipotong tuh. Tadi tuh dipotong sama ayahnya apa kakeknya gitu. Oh, kepalang mau tumbang gitu? Iya jadi ya udah ditebang aja gitu. Iya ditebang aja. Abis itu ayahnya ngebagi dua si bambunya, kan bambu begini, terus dibagi dua gitu kan. Dibelah dua. Jadi isinya tuh ternyata banyak banget jarum-jarum. Jadi hampir menuhin si bambunya. Di dalamnya kan. Iya, gitu katanya. Terus kepikiran nih si Sandi. Apa si Sandi? Iya. Tiba-tiba dibawa-bawa. Lah, udah kan pulang nih ke rumah. Bukannya si kakek yang kepikiran? Si Sandi kan? Tadi gue denger sih lu ngomong si kakek yang kepikiran, si nenek yang sering kehilangan jarum. Ya pokoknya si kakek lah kepikiran, si nenek kehilangan jarum terus. Ketau si Sandi lah. Itulah pokoknya. Abis itu ada udahlah kayak gitu kan. Ternyata di desa itu ada mitos. Katanya si hantu penenteng kepala ini suka nyari jarum ke tiap rumah lah intinya. Buat nyambungin si kepalanya ke badannya gitu katanya. Mau ngejahit kepalanya tuh. Ya gitulah pokoknya intinya. Ini kalau bisa ditanya-tanya si sosok ini, bisa tuh ditanyain meninggalnya karena kenapa. Soalnya dia tuh nenteng kepala. Iya. Gitu ternyata penyebab jarumnya si nenek
hilang. Hilang. Diduga lah. Masih diduga tapi kayaknya Masih terduga satu. Tapi nggak ada terduga duanya sih. ya mungkin itu. Udah berapa menit? 22 menit. Oke lah. Gitu aja mungkin. Lu udah lihat Apa-apa? yang gue post di IG PSH nggak? Oh yang ini apa? Apa itu namanya? Bentar. Santet. Festival Santet. Iya di Ntar dulu. Banyuwangi ya. Hah. Dukun dan Santet kalau nggak salah tuh. Bentar. Wah, menarik nih. Ini dari Detik News. Detik News tuh. Dukun Banyuwangi bakal gelar festival santet dan kenalkan destinasi mistis. Wah, Gila nih. Indonesia emang tempatnya apa? Berbagai macam wisata ada di Indonesia ini. beragam budaya. Pesona Indonesia. Maju terus pariwisata Indonesia. Kita dukung nih. Semangat. Festival ini. Yuk, ada yang tertarik buat ngehadirin? Bisa tuh kita datang. Belum gue belum baca sih beritanya. Iya, cuma judulnya baca doang. judulnya doang. Baca judul doang, nggak baca beritanya. Jepang. Gitu. Ya udah deh, mungkin cerita kali ini cukup singkat ya dibanding cerita-cerita yang sebelumnya. Di episode kali ini Mm-mm. mungkin cukup segitu dulu. Jangan lupa dengerin juga kita di Spotify, di follow, terus di aktifin lonceng notifikasi episode terbarunya di Spotify. Ya, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @podcastsemihoror dan di Twitter @pod_semihoror. Buat yang pengen ngirim cerita, sobat-sobat yang pengen ngirim cerita nih, boleh klik aja link di bio Twitter atau Instagram kita. Atau DM juga boleh, Boleh. voice note juga boleh. Boleh. Apa lagi tuh? Jangan lupa subscribe. Intinya itu, jangan lupa subscribe channel ini biar kita lebih sering lagi upload video di sini. Betul. Terutama Buat kalian yang ngirim cerita. Terutama buat kalian yang nonton kita di YouTube. Penting banget cerita dari kalian, kita tunggu. Oke dah.